Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayudia Putri dari kelas C Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan bab 5 pengantar ekonomi yang berjudul bentuk-bentuk pasar dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Sebelum masuk ke dalam bentuk pasar, ada baiknya kita bersama-sama mengetahui apa itu pasar. Nah, pengertian pasar dibagi menjadi dua. Pengertian pertama adalah pengertian dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pasar diartikan sebagai suatu mekanisme yang mempertemukan pembeli atau konsumen dengan penjual atau produsen sehingga keduanya dapat berinteraksi untuk membentuk suatu kesepakatan harga. Sedangkan menurut ilmu ekonomi, pasar diartikan tempat bertemunya permintaan dan penawaran untuk suatu barang atau jasa yang diperjualbelikan. Tempat di sini bukan berarti harus tempat yang konkret, tapi di zaman sekarang dengan berkembangnya teknologi, maka pasar juga bisa terjadi di tempat-tempat yang dunia maya, seperti yang kita tahu di banyak lapak-lapak online. Baik, yang selanjutnya adalah fungsi pasar. Ada 3 fungsi pasar, yaitu yang pertama adalah pembentukan nilai harga. Harga atau nilai ini merupakan hasil dari proses jual beli yang dilakukan di pasar. Jadi dari adanya proses jual beli antara produsen dan konsumen itu menghasilkan suatu kesepakatan harga. Yang kedua yaitu pendistribusian. Pendistribusian barang dari produsen ke konsumen akan berjalan lancar apabila pasar berfungsi dengan baik. Yang ketiga adalah promosi. Pasar adalah tempat yang paling cocok dan paling tepat bagi produsen untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk-produknya kepada konsumen. Nah, karena di pasar orang itu tidak datang karena undangan, jadi orang bebas masuk dan bebas keluar. Selanjutnya macam-macam pasar output. Pasar output adalah pasar keluaran ya, atau yang menghasilkan barang-barang konsumsi. Yang di sini ada dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuk. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna atau perfect competition. Ciri pokoknya adalah terdapat banyak sekali penjual atau perusahaan dan pembeli. Kemudian yang kedua, produk-produk homogen atau persis sama. Yang ketiga, penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar. Yang keempat, penjual dan pembeli mengetahui kondisi pasar secara sempurna. Yang kelima, faktor-faktor produksi bergerak bebas. Serta yang keenam, tidak ada campur tangan pemerintah. Nah, ciri-ciri utama di sini adalah jumlah konsumen dan produsen sangat banyak dan hampir tidak terbatas. Yang kedua, ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna ini sendiri diartikan sebagai pasar yang jumlah penjual dan pembelinya tidak sebanding atau tidak seimbang. Nah, pasar persaingan tidak sempurna memiliki beberapa bentuk. Yang pertama ada monopoli, kedua oligopoli, yang ketiga ada monopolistik, yang keempat monopsoni, dan yang kelima oligopsoni. Kemudian yang kedua adalah pembagian pasar menurut waktu, dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu pasar harian, pasar yang selalu buka setiap hari. Kemudian yang kedua ada pasar mingguan, seperti yang kita tahu ada pasar Senin, hanya buka 1 hari dalam seminggu. Kemudian ada pasar bulanan, dan yang terakhir ada pasar tahunan. Pasar tahunan ini seperti pasar-pasar yang diadakan di event-event tertentu di setiap tahun. Ini pada tanggal-tanggal tertentu saja. Kemudian yang ketiga ada pasar menurut jenis. Pasar menurut jenis dibagi menjadi 2, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret sendiri adalah pasar yang bersifat nyata, seperti yang banyak terdapat di pedesaan atau perkotaan. Itu pasar sayur, pasar buah, dan lain-lain. Sedangkan pasar abstrak itu bisa seperti lapak online. Yang keempat ada pasar menurut wilayah pemasarannya, dibagi menjadi 4, yaitu ada pasar lokal yang hanya berada di sekitar daerah tertentu. Kemudian ada pasar daerah. Pasar daerah berada di suatu daerah, misalnya di Pontianak. Kemudian pasar nasional.
Dan yang terakhir ada pasar internasional. Pasar internasional ini adalah pasar yang dimana penjual dan pembelinya itu adalah antar bangsa atau antar negara. Kemudian selanjutnya ada pasar input. Tadi kita sudah membahas 4 jenis atau bentuk dari pasar output. Sekarang masuk pada pasar input atau pasar faktor produksi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa faktor-faktor produksi itu adalah termasuk ke dalam input. Nah, jadi di sini pasar faktor produksi ada 3, yaitu yang pertama ada pasar tanah, yang kedua ada pasar tenaga kerja, dan yang terakhir ada pasar modal. Baik, terima kasih. Sekian video dari saya. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.